Ambillah wahai Nabi Muhammad min amwalihim, dari harta mereka umat Islam, sodakotan, sedekah atau zakat, tutahhiruhum, di mana sedekah atau zakat itu akan mensucikan atau membersihkan jiwa mereka, membersihkan dari sifat iri, membersihkan dari sifat kikir, membersihkan dari sifat sombong, membersihkan dari sifat rakus. Wa yuzakkihim biha, dan akan meningkatkan mereka atau mengembangkan mereka. Mengembangkan apa, Pak? Yuzakkihim, mengembangkan mereka, mengembangkan baiknya mereka. Soleh karena sedekah dan zakat tambah soleh. Atau mengembangkan keberkahan, Pak, yang Allah berikan kepada mereka. Asalnya awalnya berkahnya biasa, karena sedekah dan zakat berkahnya ditambah oleh Allah. Atau mengembangkan harta yang ada pada mereka. Asalnya biasa, dadine jadi luar biasa. Asalnya sithik, dadine sithik, ketoke kurang. Allah kembangkan, dadine ketoke akeh. Terus jadinya itu gimana, Pak? Pokoknya nek butuh ono gitu. Kalau ada keperluan ya ono saja gitu. Karena dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Bapak Ibu saya hormati, memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wasalli, dan doakan alaihim, mereka yang mengeluarkan zakat atau memberikan sedekah dan infak. Inna sholataka, sesungguhnya doamu wahai Nabi Muhammad untuk mereka, sakanun, itu memberi ketenangan, lahum, kepada mereka. Wallahu, adapun Allah, samiun, itu zat yang mendengar, alimun, lagi mengetahui. Nah, Bapak Ibu saya hormati, para ahli tafsir memahami ayat 103 ini, sebagian mereka memahaminya begini, Pak. Ambillah wahai Nabi Muhammad zakat atau sedekah atau infak kepada atau dari sekelompok orang-orang yang tidak berangkat ikut perang Tabuk, kemudian mereka mengikatkan diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi, kemudian Allah memaafkan mereka. Kenapa sebagian ahli tafsir memahami seperti ini, Pak? Abu Lubabah yang diterima tobatnya oleh Allah itu, sehingga Rasulullah sendirilah yang melepas ikatan mereka. Abu Lubabah datang kepada Nabi, Pak. Rasul, sebagai ungkapan gembira saya, Allah sendiri yang menerima tobatku. Kalau begitu saya ingin menginfakkan seluruh harta saya untuk Islam. Oh, Pak, Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan semua, sepertiga saja. Akhirnya ya Rasul, sepertiga. Kemudian sepertiga yang diinfakkan oleh Abu Lubabah itu kepada Nabi Muhammad itu oleh Nabi Muhammad kemudian dijadikan wakaf oleh keluarga besarnya Abu Lubabah. Dikembalikan lagi, Pak. Karena itu sudah diinfakkan, kemudian oleh Rasul dikembali lagi kepada keluarga besar Abu Lubabah sebagai infak atau sebagai wakaf mereka. Itu namanya wakaf khusus. Boleh wakaf khusus untuk pondok tertentu, untuk keluarga tertentu. Wah, ini namanya wakaf khusus. Kalau wakaf umum kan ini untuk umat Islam, ini wakaf umum. Kemudian turun ayat ini, Pak. Ambillah dari harta mereka sedekah. Yang sedekah itu akan membersihkan hati mereka dan akan mengembangkan harta serta keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Washolli alaihim,
Rasul disuruh untuk mendoakan kepada mereka. Karena doamu untuk mereka itu menenangkan hati mereka. Nah, ini sebagian ahli tafsir ada yang memahami seperti itu. Artinya perintah ini Pak, perintah Allah kepada Nabi Muhammad ini untuk ngambil sedekah dan zakat ditujukan ambillah sedekah, zakat, infak kepada mereka-mereka yang sudah Allah terima tobatnya. Enggak sembarangan Pak. Allah menurunkan ayatnya karena Allah ingin mengabarkan bahwa mereka tobatnya diterima. Itu kan enggak sembarangan itu Pak. Jadi, ayat turun, Allah mengabar di dalam ayat itu Allah mengabarkan Allah menerima tobat mereka itu kan. Dan ayat itu ditulis dalam Al-Quran, dibaca orang Islam sampai hari kiamat. Kemuliaan mereka. Pantas saja mereka ingin mensedekahkan seluruh harta. Nah, karena sudah tujuan hidup sudah terpenuhi kan Pak. Turun ayat, Allah ngampuni mereka. Orang Pak, orang siapapun dari sahabat Nabi. Kok ada ayat turun untuk dia bahwa Allah nerima tobatnya, Allah ridho sama dia, Allah ini. Dijamin apik, tidak akan pernah kepleset. Dijamin. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang di dalam ayat itu Allah memberikan kabar bahwa Allah memutuskan celaka untuk orang itu. Seperti tabat yada abi lah, sudah ora bakal apik sudah. Tidak akan mendapatkan hidayah. Makanya Abu Lahab mati dalam keadaan kafir tidak beriman. Makanya mereka saking senengnya, Masya Allah. Dan sahabat-sahabat itu gitu Pak. Sahabat-sahabat itu kepengen mendengar dari Nabi langsung bahwa dia itu didoakan Nabi. Dijamin oleh Nabi masuk surga. Dijamin. Nah itu mereka. Itu yang mereka inginkan Pak. Kalau seandainya mereka mendengar dari mulutnya Nabi Muhammad kalau dia dijamin masuk surga, jamin kebaikan. Wah wis Pak. Itu lebih mereka senangi daripada dunia dan seisinya. Harta enteng. Harta benda enteng jadi mereka wis ra ono, enggak ada wis sudah enteng semuanya sudah. Kemudian mayoritas ahli tafsir mengatakan Pak, ini juga perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat mereka. Dan ini merupakan tugasnya Nabi Muhammad melalui amil-amil zakat, ya. Dan juga ini merupakan tugas pemimpin umat Islam untuk memungut dan mengambil zakat dari umat Islam. Ini umum berarti, ini juga bisa dipahami umum. Jadi ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk ngurusi zakat, munguti zakat, sehingga Rasul itu Pak akhirnya ngutus beberapa sahabat. Ada yang seperti Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman untuk dai di sana dan mengumpulkan zakat. Termasuk Abu Musa al-Asy'ari dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan tugasnya pemimpin Islam untuk mengumpulkan zakat, kemudian dibagi kepada 8 yang berhak atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan Bapak Ibu saya hormati, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad, kalau ada orang yang menyerahkan zakatnya kepadamu wahai Nabi, atau menyerahkan infaknya kepadamu wahai Nabi, doakan dia. Doakan dia. Karena wahai Nabi Muhammad, jika engkau mendoakan para sahabatmu, dengan doa itu sahabatmu pada sakanun lahum, sahabatmu pada tenang. Tenang, lega karena didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah hadis Pak yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihim fa atahu abi bi shadaqatihi faqala Allahumma sholli ala ali Abi Aufa.
Dalam riwayat lain, annam ra'atan qalat ya Rasulullah, sholli alayya wa ala zauji. Faqala sallallahu alaika wa ala zaujika. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Suatu hari ada sekelompok orang datang kepada Nabi menyerahkan zakatnya. Nabi, ini zakatku. Rasul mendoakan mereka. Kemudian bapaknya Abdullah bin Abi Aufa. Nah, berarti ya Abi Aufa itu bapaknya. Datang menemui Nabi menyerahkan zakatnya. Nabi, ini zakatku. Kemudian Rasul SAW mendoakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Yang didoakan tidak hanya yang bayar zakat, Pak. Yang bayar zakat dan keluarga besarnya. Ya Allah, berilah rahmat, berilah kasih sayang, berilah keberkahan kepada Abu Aufa dan keluarga-keluarganya. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, ketika Rasulullah mendoakan orang, Pak, doa Rasulullah itu tidak hanya untuk orang itu, Pak. Doanya itu, doa yang Allah berikan untuk seseorang itu tidak hanya untuk orang itu, tapi sampai kepada putranya, sampai kepada cucunya. Jadi doanya itu, Pak, ketika Rasulullah mendoakan, ya semoga Allah memberi kamu rahmat kasih sayangnya. Itu tuh doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu, untuk anaknya, untuk sampai ke generasi ketiga yaitu cucu-cucunya. Nah, itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sesungguhnya Nabi, dia mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a li rajulin asabathu wa asabat waladahu wa walada waladihi. Dalam riwayat lain, inna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tudrikur rajula wa waladaha wa walada waladihi. Rasulullah jika mendoakan seseorang, doanya itu, Pak, diijabah oleh Allah untuk orang itu, kemudian generasi anak-anaknya, kemudian generasi ketiga cucunya. Nah, itu memang ya itulah, Pak, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi, Pak. Ayat 103 ini, Pak, dipahami sebagian orang dengan pemahaman yang tidak benar. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengambil zakatnya umatnya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, jadi pemimpin Islam, sebagian orang Islam ada yang tidak mau bayar zakat. Kenapa mereka tidak membayar zakat? Mereka memahami ayat ini keliru, Pak. Kan ayat ini mengatakan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk ngambil zakat. Yang disuruh ngambil kan Nabi. Nah, ketika saat Nabi masih hidup, ya kita serahkan zakat kepada Nabi. Nah, sekarang Nabi sudah meninggal, berarti aku sudah tidak wajib bayar zakat. Ini kan pemahaman keliru, Pak. Rancu ya. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru ini tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat-sahabat Nabi yang senior. Maka Pak, ada kelompok, ada pemahaman, ada apa, gampang saja. Kelompok pemahaman itu kok menjunjung tinggi, berusaha agar apa yang mereka pahami, apa yang mereka lakukan itu seperti perbuatan sahabat, seperti pemahaman sahabat. Mesti benar, Pak, itu.
Makanya ayat 100 kemarin was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sahabat-sahabat senior muhajirin dan ansor itu diridhoi oleh Allah, Pak. Nek memahami agama mesti bener diridhoi oleh Allah. Dan orang setelah mereka akan mendapat ridho Allah kalau mengikuti pendahulu dari sahabat muhajirin dan ansor. Lah ini contohnya ini, Pak. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu banyak yang nggak mau bayar zakat. Ya dia pakai ayat ini, tapi keliru memahaminya. Gitu. Allah kan nyuruh Nabi Muhammad untuk ngambil zakat kita. Nah, waktu Nabi Muhammad masih hidup ya kita serahkan memang. Wong itu memang tugas Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal ya sudah kita nggak bayar zakat. Pemahaman itu akhirnya, Pak, pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang senior. Makanya para sahabat sepakat untuk memaksa mereka untuk bayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar, kepada pemimpin Islam. Akhirnya tetap mereka nggak mau, Pak. Akhirnya diperangi itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah ngirim pasukan untuk memerangi orang yang nggak bayar zakat, dipaksa mereka bayar zakat. Karena ini tidak hanya tugasnya Nabi, tapi juga tugas pemimpin umat Islam untuk mengambil zakat dari orang Islam.